Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat cilik, kali ini Kak Solah akan menyampaikan kisah tentang Perang Khandaq. Masih ingat kan kisah kemarin, yaitu Perang Bani Nadir, di mana mereka terusir dari Madinah dalam keadaan hina? Baik, sekarang kita simak lanjutannya, yaitu Perang Khandaq. Sahabat cilik, kebencian kaum Yahudi terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Kaum Yahudi Bani Nadir yang terusir dari Madinah dengan terhina menyimpan dendam yang ingin segera mereka balaskan. Maka setelah terusir dari Madinah, sebagian dari pemimpin-pemimpin mereka mendatangi para pembesar kafir Quraisy di Mekah. Mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah lain untuk bersatu memerangi kaum muslimin. Ternyata usaha kaum Yahudi ini berhasil, sahabat cilik. Orang-orang kafir di Jazirah Arab bersepakat untuk menyerang kaum muslimin di Madinah dalam waktu yang bersamaan. Maka terkumpullah jumlah pasukan musyrikin sebanyak 10.000 orang yang semuanya berada di bawah komando Abu Sufyan. Begitu mendengar berita persiapan perang orang-orang kafir itu, Nabi Muhammad SAW segera bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi. Lantas, sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit di sekitar Madinah. Usulan ini amat aneh bagi peperangan bangsa Arab waktu itu. Namun, Nabi Muhammad menerimanya dan memerintahkan para sahabat untuk memulai penggalian parit. Sahabat cilik, menggali parit yang sangat panjang dan lebar merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berat dan sangat melelahkan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Namun kaum muslimin amat bersemangat untuk mengerjakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun terjun langsung ikut menggali dan mengangkut tanah seraya mengumandangkan syair penyemangat. Pasukan kafir sama sekali tidak menyangka harus menghadapi parit panjang dan dijaga ketat oleh pasukan panah muslimin itu. Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Pasukan musuh mengepung Madinah siang dan malam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya parit dijaga pada malam hari, supaya jangan sampai musuh menyerbu pada malam hari. Rasulullah SAW sendiri ikut berjaga pada salah satu pos penjagaan meskipun malam sangat dingin. Beliau selalu menyampaikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwa mereka pasti akan mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala. Sahabat cilik, keadaan kaum muslimin saat itu semakin berat karena kebanyakan mereka dalam keadaan miskin dan kekurangan. Ditambah dengan berita bahwa Bani Quraidah, kaum Yahudi yang masih tersisa di Madinah, hendak berkhianat. Mereka dihasut oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir agar bergabung dengan pasukan musuh untuk memerangi muslimin bersama-sama. Mendengar hal ini, kaum muslimin merasa terguncang karena hendak diserang musuh dari luar
dan dari dalam. Namun Allah tidak akan membiarkan hambanya begitu saja, sahabat cilik. Allah menurunkan pertolongannya. Saat itu datanglah seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud dari pihak musuh. Ia menyatakan telah masuk Islam tanpa sepengetahuan kaumnya. Maka Nabi Muhammad memerintahnya untuk memecah belah dan mengadu domba antara Yahudi Bani Quraidah dengan pasukan kafir Quraisy. Tipu muslihat itu berhasil dan akhirnya pasukan musuh terpecah belah dan saling mencurigai. Nabi Muhammad SAW mendoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau yang telah menurunkan Alkitab lagi sangat cepat perhitungannya. Kalahkanlah golongan-golongan itu ya Allah. Kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka." Begitu doa Nabi Muhammad SAW. Sahabat cilik, Allah mengabulkan doa Nabi kita, kemudian memberikan pertolongannya sekali lagi. Allah mengirimkan angin yang sangat dingin pada malam yang gelap gulita. Pasukan kafir merasa khawatir kalau kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah bersepakat untuk menyerang mereka malam itu. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi sebelum pagi. Begitulah sahabat cilik, jika kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah, niscaya Allah pasti akan menolong kita, sebagaimana Nabi Muhammad yang senantiasa menyontohkan kepada kita untuk meminta apapun hanya kepada Allah semata. Demikian sahabat cilik, jangan lupa selalulah minta pertolongan hanya kepada Allah semata. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.